ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, selamat datang di Muslim Awam Channel. Kami bukan ulama, bukan ustadz, cuma sekedar berbagi karena kami kepo. Baik Sobat Muslim, kali ini kita akan membahas sebuah video yang di-upload channel Verbum Veritatis yang berjudul Muslim Sesumbar Hafal Quran, Begini Menutup Mulut Mereka. Nah, maka kita lihat apakah video ini sanggup menutup mulutnya orang-orang Muslim. Video ini diterjemahkan dari video misionaris ya Dr. Al-Fadi dan Dr. J. Smith ya, merupakan tokoh misionaris yang cukup terkenal di dunia maya. This is an eraser again in the Petropolitanus, which is the manuscript that is in Paris at the Bibliothèque Nationale there. It is from Surah 42, Ayah 21. And Al-Fadi, what is that? What is that word that's there that we're looking at, where the green arrows? Oke. Yang pertama dari Dr. J. Smith menyebutkan bahwasanya ini adalah satu naskah yang diambil dari manuskrip Al-Quran, atau disebut juga manuskrip Petropolitanus, khususnya pada surat 42 ayat 21. Nah, menurut J. Smith, ya Dr. J. Smith, ada sesuatu yang harus atau layak diperhatikan di sana. Coba kita lihat berikutnya. Lahum. Lahum. Okay. Yes. And what does lahum mean? It can mean something like. Nah, di situ tertulis kata lahum, ya, artinya bagi mereka. To them, basically. Okay. But that's not what it was originally. That's if right. you look, you can see there's an eraser underneath. You can barely just where the arrow is pointing. You can see that there is a eraser, and they've written over top, and you can see it's in a completely different color of ink. That's right. So most likely what happened is this, you know. Nah, yang berikutnya Dr. J. Smith mengamati bahwasanya di dalam tulisan tersebut ada revisi atau ada penghapusan dalam kata lahum ini. Kelihatan ada tanda seperti terhapus. Kata yang aslinya menurut Dr. Al-Fadi adalah lahu dengan lam, ha, dan waw. Kemudian diganti atau dihapus menjadi lam, ha, dan mim. I'm just taking a shot at it, just to show people how simple these things could be. It would have been lahu, meaning to him, and then it was fixed to be like this, lahum, from waw to mim, basically. The lam Nah, kita bisa menyaksikan bahwasanya di situ Dr. Al-Fadi mengganti atau menambahkan kata mim ini atau mengoreksi huruf mim ini, seharusnya bukan mim tapi seharusnya waw. Tapi kelihatan sepertinya terhapus atau ada penghapusan dan diganti dengan mim. Itu menurut beliau. Kita lihat benar atau tidaknya ya. Nah, kemudian Dr. J. Smith mengatakan atau menambahkan, jadi kata lam dan ha ya diubah menjadi lam, ha, dan mim. Nah, ini ada dua beda persepsi. Dr. Al-Fadi tadi mengatakan lam, ha, wa. Nah, tapi dipahami oleh Dr. J. Smith, lam dan ha diubah menjadi lam, ha, dan mim. Setelah ini kita akan lihat Dr. Al-Fadi akan mengoreksi koreksiannya tadi. Has been changed with lam, he, mim. Correct. And so lahum to him has been changed to for them. That's right. So, and I would say you're right. I mean, it's lahu, again, another way of reading it, and then they corrected it to add the. Oke, jadi menurut Dr. J. Smith di sini bahwasanya kata-kata yang aslinya yaitu lahu ini sudah diganti secara sengaja, kelihatan ada tanda penghapusan di situ menjadi lahum.
Sekarang Sobat Muslim, kalau kita perhatikan tanda koreksian ini, apakah itu merupakan satu koreksian atau penghapusan? Kalau ini jujur saja sepertinya debatable ya, atau butuh analisis yang lebih mendalam, terutama bagi pakar-pakar arkeologi menurut saya, karena mereka berdua bukan pakar arkeologi, tapi hanya melihat saja berdasarkan kasat mata. Kalau secara kasat mata, kita bisa melihat bisa jadi ini satu penghapusan, atau bisa jadi karena ini naskah tua, jadi terkena air atau rusak karena masa atau karena usia, atau kedua, bisa jadi memang ini adalah penghapusan yang sengaja, karena ini adalah manuskrip tulisan tangan di mana sang penulis itu harus menulis ratusan halaman. Bisa jadi saja ada satu atau dua kesalahan yang memang dia koreksi atau dia hapuskan. Nah, tapi bukan berarti dia ganti karena satu alasan tertentu untuk menyimpangkan atau untuk berbuat curang. Tapi memang bisa jadi koreksi untuk memperbaiki tulisan yang salah atau tulisan yang keliru. Sangat mungkin untuk ada koreksian. Jangankan itu, naskah proklamasi kita yang baru puluhan tahun saja itu kelihatan jelas ada koreksiannya kok. Nah, jadi bukan menjadi satu hal yang krusial kalau ternyata memang salah tulis dan dihapus kemudian untuk ditulis yang benarnya. Tapi kita lihat apakah J. Smith melihat itu sebagai suatu koreksian yang wajar atau tidak. Kita lihat tayangan berikutnya. Meme. Or do they have associates who enacted for him? Now reads, or do they have associates who enacted for them? Correct. So simple as that, but why did they go from him to them? Well, I mean, it's obvious that probably the context itself doesn't permit, something about an individual or singular, or they wanted to match the standardized copy, which is the 1924 Cairo Quran. Nah, menurut Dr. Al-Fadi, kemungkinannya adalah dua. Yaitu yang pertama, bisa jadi konteksnya tidak membolehkan itu tentang individu tunggal. Atau kemungkinan yang kedua adalah mereka atau sang penulis ini ingin mencocokkannya dengan versi Quran standar. Artinya memaksakan untuk diikuti atau disamakan dengan versi Quran standar Kairo yang ditulis di situ menurut mereka pada tahun 1924, yaitu Quran versi Hafiz. Dan Dr. J. Smith memperkuat bahwasanya ini adalah alasan yang paling kuat menurut dia. Mereka ingin mencocokkannya dengan versi Quran standar atau versi Quran Al-Hafiz dengan mengabaikan naskah aslinya yang sebenarnya tulisannya lahu, itu menurut beliau. It's actually the second. They had to standardize it to this book here, the Hafs text, which is what they're using all over the world now. Oke, baiklah. Sekarang itu klaim daripada Dr. J. Smith bahwasanya naskah itu dipaksakan untuk mengikuti naskah standar yang ada di Kairo pada 1924. Yang jadi permasalahan adalah apakah pendapat Dr. J. Smith ini dan Dr. Al-Fadi ini benar bahwa yang seharusnya naskah itu tertuliskan lahu, bukan lahum, tapi dipaksakan menjadi lahum karena semata-mata untuk mengikuti Al-Quran yang standar. Nah, untuk mengoreksinya atau untuk memeriksanya, baiklah kita lihat naskah ayat yang lengkapnya. Karena yang kita lihat di situ, di tampilan presentasi tadi itu hanya sepotongan kecil saja. Nah, kalau kita lihat ini redaksi ayatnya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum adzabun alim. Nah, dalam ayat ini ada 3 kata lahum. Lahum yang pertama adalah am lahum, apakah bagi mereka. Nah, lahum yang kedua adalah syara'u lahum minad-din. Lahum yang kedua adalah syara'u lahum minad-din. Dan lahum yang ketiga adalah
Wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Yang dibahas atau yang dipermasalahkan oleh Dr. J. Smith di sini adalah lahum yang kedua. Dari mana kita tahu? Dari potongan ayat yang dikutip atau yang ditampilkan bahwa setelah kata lahum itu ada kata min. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalau seandainya kata ini, lahum ini memang suatu kesengajaan yang dipaksakan. Seharusnya yang benar adalah lahu. Nah, bagaimana artinya atau bagaimana jadi artinya? Sekarang kita perhatikan terjemahannya sebagai berikut. Kita baca secara sepenggalan-sepenggalan untuk lebih mudah memahami. Am lahum syuraka'u, apakah bagi mereka sesembahan-sesembahan selain Allah? Syara'u lahum minad din, yang mereka memberikan ketetapan bagi mereka aturan agama malam ya'dzam bihillah, apa yang tidak Allah izinkan. Jadi apakah mereka ini mempunyai sesembahan-sesembahan yang mana sesembahan-sesembahan mereka itu menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diperkenankan oleh Allah. Walaula kalimatul fasli, kalaulah sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda, laqudiya bainahum, niscaya akan ditetapkan bagi mereka hukumannya. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Sekarang coba kita perhatikan kembali yang bagian lahum yang kata yang kedua. Ini kita lihat penggalan ayatnya, syara'u. Mereka ini maksudnya sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka atau sembahan-sembahan mereka itu, syara'u lahum, memberikan ketetapan bagi mereka, minad din, dari ketentuan agama, malam ya'dzam bihillah, apa yang tidak Allah perkenankan. Jadi jelas ini nyambung dari kata ganti yang pertama, kata ganti yang kedua, dan kata ganti yang ketiga. Kalau seandainya ini menurut Dr. J. Smith adalah lahu dan seharusnya tidak diganti, maka menjadi satu kesalahan karena tidak sinkron antara kata ganti yang pertama dengan kata ganti yang kedua. Atau diterjemahkan seperti ini, apakah bagi mereka ada sembahan-sembahan atau ada sekutu-sekutu selain Allah? Syara'u lahu, yang sembahan-sembahan itu menetapkan syariat lahu baginya dari urusan agama, perkara agama, malam ya'dzam bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Sekarang kalau diganti kepada lahu, ini gantinya mengacu ke siapa? Ini menjadi satu yang kalau diistilahkan dalam bahasa Inggris dangling modifier, ya. Kata gantinya tidak sinkron antara klausa yang pertama dan klausa yang berikutnya. Jadi jelas apa yang disebutkan oleh Dr. J. Smith adalah satu kesalahan. Kesalahannya apa? Yang pertama, memang itu seharusnya lahum, bukan lahu. Dan bisa jadi koreksian itu ada koreksian karena salah menulis secara tidak sengaja. Alasan yang pertama saya sebutkan tadi, bisa jadi karena penulisan atau karena kualitas kertas, kualitas bahan, kualitas pena, kerusakan karena massa dan lain sebagainya, atau terkena air, ya kan, faktor usia dan lain sebagainya. Nah, itu dua kemungkinan yang muncul. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Dr. J. Smith bahwasanya kata lahu ini diganti dengan kata lahum dengan tujuan untuk mencocokkan atau mensinkronkan dengan Al-Quran yang baku. Nah, ini jelas-jelas sebuah kesalahan, jelas-jelas tidak berdasar sama sekali. Nah, selain itu ini juga menunjukkan kekurang hati-hatian, kesembronoan di dalam melakukan analisis. Karena yang dianalisis hanyalah satu penggalan kata atau satu penggalan klausa.
tanpa melihat daripada konteks ayatnya. Ini fatal sekali. Jadi menunjukkan bahwasannya yang melakukan analisis baik Dr. J. Smith atau Dr. Al-Fadi tidak memahami konteks dengan baik, padahal konteks itu tidak sulit dipahami. Jangankan oleh seorang analisis, jangankan oleh seorang pengoreksi, apalagi oleh seorang ustadz atau ulama. Orang awam pun seperti saya bisa lihat juga. Ini bisa juga menunjukkan kapasitas pemahaman Al-Quran atau pemahaman bahasa Arab Dr. J. Smith ataupun Dr. Al-Fadi. Entah ada unsur kesengajaan tidak membaca atau tidak memperhatikan satu ayat ini saja, ya, tidak perlu melihat ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, tapi hanya melihat 1-2 kata saja di dalam satu potongan ayat, dan ini bisa berakibat fatal. Dan saya yakin kita tidak bisa membaca kitab suci seperti ini. Membaca hanya sepenggalan saja, karena mudah untuk diputarbalikkan. Semua kitab suci, baik itu Al-Quran, Injil, Taurat, dan lain sebagainya. Berikutnya sekarang mari kita perhatikan koreksian dari Dr. J. Smith dan Dr. Al-Fadi berikutnya. Remember in the last episode, we mentioned that in Cairo they needed to do this. And they had a committee from Al-Azhar who chose the Hafs text, a student who died in 796. That was just in Cairo. And that was in 1924. So, 95 years ago. Oke, yang berikutnya adalah satu analisis sejarah yang saya juga tidak paham dasarnya dari mana, sangat tidak berdasar sama sekali, bahwa Al-Quran standar Hafiz itu baru dibakukan pada tahun 1924. Nanti kita akan tampilkan tayangan video bagaimana sejarah Al-Quran itu dibakukan. Jauh hari dari apa yang diklaim oleh Dr. J. Smith dan Dr. Al-Fadi, dan sesuai dengan pemahaman para ulama ataupun para pakar agama. Tapi kita dengar dulu berikutnya dari apa yang diklaim oleh Dr. J. Smith ini. By 1936, when King Farouk came into power, they realized that it was so successful. All the tests in Cairo were now standard. They got the same answers from everybody because they were using the same Quran, that they decided to make it Egypt-wide. So all the Qurans in Egypt had to use the Hafs text. That's right. It had only been for the city of Cairo, and that was the educational authority that wanted it there. And they called it the Farouk edition, named after King Farouk because that's when he came to power. So all of Egypt now had one standard Quran, the Hafs Quran. Nah, yang berikutnya adalah klaim daripada Dr. J. Smith bahwasanya King Al-Faruq dari Saudi inilah yang mempopulerkan ataupun yang menstandarkan Al-Quran Hafiz itu digunakan di Mesir pada tahun 1936. Jadi ini baru-baru saja, ya, bukan seperti klaim orang Muslim yang jauh-jauh hari 14 abad atau pada waktu yang tidak jauh daripada masa Nabi Muhammad SAW wafat. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dimunculkan ada Al-Quran Al-Hafiz yang disebut juga dengan Al-Quran versi Al-Faruq. Saya jadi teringat penerbitan daripada Injil King James Version, ya, Injil versi King James. Nah, ini ada Quran versi King Faruq. Karena mungkin Dr. J. Smith melihat Al-Quran dari kacamata atau latar belakang beliau melihat sejarah Injil. Wallahu a'lam bishawab. Then in 1985, King Fahd over in Saudi Arabia saw what was happening in Egypt, and he said, hold on a minute, we need to make this worldwide. That's right. And so it was the Saudi Arabians in 1985, we're just talking about 34 years ago, made it official that this text, the Hafs text, was now the standard text for the whole world. So this standard text has only been around officially worldwide for 34 years, which makes me older than this text. Ooh, that makes me feel good. Suddenly I feel old, actually, is what it really makes me. Nah, yang klaim berikutnya yang juga jauh dari kebenaran adalah bahwasanya setelah Raja Fahd dari Saudi Arabia melihat fenomena yang terjadi pada raja sebelumnya atau Raja Al-Faruq, sehingga
pada tahun 1985 atau sekitar 35 tahun yang lalu, berdasarkan yang disebutkan di dalam video, ini Quran Al-Hafiz itu baru resmi dibakukan atau baru resmi digunakan seluruh dunia karena belajar dari apa yang terjadi atau fenomena yang berlaku di Mesir. Nah, ini jauh daripada kebenaran. Nanti insya Allah pada video berikutnya kami akan tayangkan bagaimana sejarah Al-Quran itu benarnya. So this text of the Quran has not been around for 1400 years. It's not even been around for 95 years. That was just for Cairo, one city. Yeah. It's not even been around for all of Egypt until 1936. It has only been around for 34 years, this official text. Jadi klaimnya Dr. J. Smith adalah bahwa Al-Quran versi Hafiz itu tidak berlaku selama 14 abad, tidak juga berlaku selama 95 tahun, tapi baru berlaku 34 tahun saja dari sekarang. Nah, ini janggal sekali ya. Janggal dan mudah dipatahkan. So when Muslims say, yes, they memorized it, and they talk about this girl here and this little boy here who's memorized the entire text, they're listening to this little girl and boy, and they are impressive. They are impressive. What are they reading? They're reading the Hafs text. They're reading this text. The only reason why those girls and little boys all over the world are getting it right is because they have something to read to know what they're getting right. They're certainly not reading the Warish or the Al-Duri. They're not reading the Khalid. They're not reading any of these other 31 that we have been able to find. They're only reading the Hafs text. Nah, yang klaim berikutnya yang juga jauh dari kebenaran adalah bahwasanya para penghafal-penghafal Al-Quran, walaupun mereka mengakui anak-anak yang usia 5 tahun, 6 tahun sudah hafal ratusan halaman Al-Quran secara penuh, itu mereka baru bisa melakukan hal itu 34 tahun belakangan. Dan yang dihafal itu bukan versi Waras, yang dihafal itu bukan versi Duri, dan lain sebagainya. Nah, tapi baru versi Hafiz yang muncul 34 tahun belakangan ini. Ini kekeliruan yang fatal sekali. Pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bagaimana orang-orang Muslim itu memelihara Al-Quran melalui hafalan mereka. Seandainya seluruh buku, catatan, dokumen yang ada di dunia ini musnah, termasuk seluruh data di komputer dan internet, dan hilang, nggak bisa dikembalikan, hanya ada satu buku yang bisa ditulis kembali secara sempurna, dan itu tidak lain adalah Al-Quran. Kenapa? Kuncinya adalah sanad. Jadi sanad ini adalah pewarisan hafalan Al-Quran 30 juz dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada para tabi'in, pengikut sahabat, kepada generasi setelah tabi'in, setelah para imam-imam qiraah, dan bersambung hingga generasi sekarang. Dengan adanya sanad ini, maka keaslian dan keautentikan Al-Quran tetap terjamin sejak eranya Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat nanti. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sanad qiraah Al-Quran? Ini untuk memperjelas gambarannya. Kita harus setor hafalan di depan syekh pemegang sanad qiraah full 30 juz. Jadi kita tidak hanya sekedar menghafal, tapi hafalan kita diuji oleh seorang syekh yang sudah memegang sanad dan berhak memberikan sanad atau mengajarkan sanad kepada orang lain. Lengkap dengan tajwid yang benar, lengkap dengan qiraah yang benar. Nah, setelah kita lulus, baru kita bisa mendapatkan sanad dan bisa memberikannya kepada orang lain. Nah, begitulah Al-Quran dilestarikan, bukan mengandalkan pada bahasa tulisan. Nah, sebagai contoh adalah saya kenal secara pribadi seorang syekh muda dari Yaman. Dia adalah pemegang sanad yang ke-29. Nah, artinya adalah ia belajar dari gurunya yang memiliki sanad ke-28 atau urutan yang ke-28. Nah, dan seterusnya bersambung hingga menyambung ke Rasulullah. Dan satu lagi yang tidak banyak orang ketahui adalah yang sanad-sanad ini bukanlah sanad riwayat Hafiz saja. Maka itu dikenal ada pemegang sanad qiraah sab'ah, ada pemegang sanad qiraah asyarah, atau pemegang sanad qiraah 10. Artinya 10 variasi Al-Quran
itu dihafal dan diketahui secara sempurna oleh pemegang sanad qiraah asyarah. Dan 7 macam riwayat bacaan itu dihafal secara sempurna, dihafal secara penuh oleh pemegang sanad qiraah sab'ah. Sehingga ketika kawan saya itu, satu contoh, menjadi imam, kadang-kadang dia membaca Al-Quran dengan versi riwayat yang berbeda. Kadang dia baca versi riwayat Waras, kadang dia baca versi riwayat Qaulun, dan lain sebagainya. Yang bagi orang-orang Muslim Indonesia kebanyakan memang tidak paham atau tidak familiar, karena ini lebih lazim digunakan di wilayah-wilayah daerah lain. Bagaimana nanti kita berbicara apa itu variasi-variasi, kita akan bicara di lain waktu. Tapi pemahaman ini sangat krusial. Pemahaman sanad ini, baik itu sanad tunggal atau sanad satu riwayat atau satu qiraah, sanad 7 qiraah atau qiraah sab'ah atau sanad 10 qiraah, ini perlu diketahui. Dan itu perbedaan variasi itu pun dihafal oleh bahkan satu orang penghafal Al-Quran. Jadi ada tingkatan-tingkatan orang yang menghafal Al-Quran, dan mereka tidak sekedar hafal saja, tapi ini melalui validasi dan verifikasi yang sangat ketat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pasti kalian mempertanyakan tentang sanad ini. Bagaimana sih detailnya sanad ini? Apakah sanad ini hanya dibuat-buat saja, sekedar angka-angka saja? Nah, sebagai contoh, saya tampilkan sanad daripada milik pengasuh Al-Munawwariyah Sudimoro, Bulu Lawang, Malang, yang juga memperoleh sanad qiraah riwayat Hafiz an Asim, atau Hafiz dari Asim. Jadi diurut dari Rasulullah SAW nomor 1, nomor 2 sahabat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga dari Syekh Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Yang keempat dari Syekh Al-Imam Asim. Yang kelima dari Syekh Al-Imam Hafiz. Yang berikutnya dari Syekh Al-Imam Ubaidillah. Yang ketujuh dari Syekh Al-Imam Abi Al-Hasan Al-Asnani. Yang kedelapan dari Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abi Umar Ad-Dani. Yang kesembilan dari Syekh Al-Imam bin Daud bin Sulaiman An-Naijah. Ke-10 dari Syekh Al-Imam Abi Al-Hasan bin Hudzail. Terus berikutnya sampai ke 28 dari ayahnya Haji Muhammad Said Mu'in Gresik. Nomor 29 sang pemegang sanad Haji Muhammad Maftuh Said Malang. Nah, ini salah satu contoh daripada bagaimana sanad itu dipegang, bagaimana sanad itu diturunkan atau disampaikan turun-temurun oleh para penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang mari kita lanjutkan tayangan video berikutnya dan kita lihat klaim selanjutnya daripada Dr. J. Smith dan Dr. Al-Fadi. They've been only able to do that for 34 years, excuse me. Can you see? We need to nip the bud on this and say, folks, be careful when Muslims say they memorized it. They've only been able to memorize this text for 34 years, and in Cairo for 95 years. That's right. And this is so damaging, of course, because we're talking about a book that Muslims believe is 14 centuries old, when in fact you hear these facts now. It's not that long. Even if we say it's 95 years old, still nowhere being 14 centuries ago. Nah, itu menurut klaim Dr. J. Smith dan Dr. Al-Fadi, bahwasanya fakta ini yang mereka baru expose, yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang ditutup-tutupi oleh orang Islam, ini adalah fakta yang sangat menghancurkan sekali. Fakta yang akan menutup mulut orang-orang Muslim. Sekarang coba kita lihat dengan pikiran yang jernih dan analisis yang matang, apakah klaim itu benar? Apakah bisa menutup mulutnya orang-orang Muslim? Ataukah kedengarannya seperti ada seseorang yang sering menyampaikan itu, bahwa dia itu tahu semuanya dan orang lain itu tidak tahu? Anda sendiri yang menjadi hakimnya. Demikian dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe kalau seandainya video ini bermanfaat bagi Anda, dan